Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kadar Sasabil, NPM 100418207 dari Fakultas Hukum. Pada hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan artikel spesial gelombang 1 tahun 2022 milik saya yang berjudul Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Media Praktik Ilmu Hitam dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di bawah bimbingan Bapak Dr. Ade Mahmud SHMH. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu akhir-akhir ini hampir setiap hari kita mendengar dan membaca di media massa tentang kasus kekerasan seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual, hingga pembunuhan terhadap anak. Yang mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang terdekat dari anak tersebut seperti keluarga, ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, saudara, ataupun masyarakat di lingkungan anak beranda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang pada orang lain, ia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya seperti sebuah kasus yang terjadi di Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ketika seorang anak menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dan dibantu oleh paman dan kakek dari sang korban, yang bertujuan untuk dijadikan media praktik ilmu hitam pesugihan dengan cara mencongkel salah satu mata milik anak mereka. Untuk identifikasi masalah dan tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan anak di bawah umur sebagai media praktik ilmu hitam menurut hukum pidana Islam dan hukum nasional. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dan hukum nasional mengenai tindak pidana penganiayaan anak korban praktik ilmu hitam. Untuk metodologis penelitian, spesifikasi penelitian saya menggunakan deskriptif analitis, jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan statuta approach dan comparative approach, dan metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan manfaat serta membuka pikiran masyarakat tentang pentingnya parenting dan mengembangkan ilmu hukum yang sudah ada dan memperbaharui hukum pidana yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, khususnya pada peraturan tentang tindak pidana penganiayaan. Dan untuk manfaat praktis, yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum dan memberikan masukan kepada pemerintah dan badan hukum lainnya agar lebih memperhatikan masalah hukum serta penanganan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Selanjutnya untuk pembahasan pertanggungjawaban pelaku penganiayaan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yaitu ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam, bila terdapat bukti kuat seseorang melakukan tindak kriminal atau pelanggaran hukum, dapat diberikan sanksi hukuman fisik atau disebut juga takzir, dan juga ada hukuman lain yaitu kisos dan diat atau berupa ganti rugi. Selanjutnya ada pandangan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam mengenai penganiayaan anak korban praktik ilmu hitam. Dalam perspektif Islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang baik kepada sesama muslim atau sesama manusia yang berbeda agama dan keyakinan. Dalam khasanah Islam, tindak kekerasan adalah tindak penganiayaan atau perbuatan zalim pada orang lain yang dilarang. Sedangkan menurut hukum pidana nasional, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang berupa penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang bersifat kesengajaan. Untuk kesimpulan, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana Islam yaitu menjatuhkan hukuman kisos bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, sedangkan pada hukum pidana nasional diatur dalam pasal 351 sampai 355 KUHP dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT junto pasal 55, 56 KUHP atau pasal 80 nomor 2 junto, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama tidak membenarkan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, ekonomi maupun sosiologis. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.